Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada cuplikan video kali ini, kita akan memaparkan mengenai good local governance. Good governance telah merasuk di dalam pikiran sebagian besar stakeholder pemerintahan, baik itu di pusat maupun di daerah, untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, apa sih itu good governance? Good governance yaitu suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. Good governance sebagai penerjemah konkret dari demokrasi dengan meniscayakan adanya civic culture sebagai penopang sustainability demokrasi itu sendiri. Dalam hubungan inilah, pelayanan sebagai salah satu fungsi pemerintah pada tingkat operasionalnya harus dapat melindungi dan memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Memenuhi dan melindungi tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari wujud pelayanan yang dimaksudkan agar masyarakat dapat terpuaskan. Selain bukan menjadi monopoli pemerintah, konsep good governance tentunya tidak hanya perlu diaplikasikan di tingkat nasional, tetapi bahkan lebih penting lagi adalah di tingkat lokal. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah merupakan suatu perwujudan salah satu prasyarat yang dibutuhkan, tetapi bukan berarti bahwa regulasi ini sudah mencukupi bagi terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik atau good local governance. Lalu, apa sih itu good local governance? Good local governance adalah suatu konsep mengenai kepemerintahan daerah yang baik, di mana hal ini muncul sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, di samping adanya tuntutan globalisasi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perubahan yang menekankan kembali pada pemberian pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat dan mengupayakan terciptanya budaya birokrasi yang dapat membangun tumbuhnya budaya demokrasi, sehingga hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Namun, bagaimana sih kondisi birokrasi kita saat ini? Kondisi birokrasi kita saat ini banyaknya kesan negatif dan krisis kepercayaan terhadap birokrasi, disebabkan karena birokrasi selama ini tidak bisa merespon keinginan masyarakat. Oleh karenanya, usaha untuk memperbaiki struktur dan peran birokrasi sekarang adalah suatu hal yang tidak terelakkan. Dalam era globalisasi yang penuh kompetisi, gerak cepat, dan tindakan tepat aparat pemerintah merupakan suatu keharusan. Untuk itu, diperlukan penyelenggaraan good local governance dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan, efisiensi dan efektivitas, serta partisipasi yang pelaksanaannya dilakukan secara demokratis sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan kondisi seperti ini, apa sih hal yang dapat mendorong praktik good local governance? Jawabannya yaitu melalui pembaharuan pelayanan publik.
Ada 3 alasan penting yang melatar belakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik good governance di Indonesia. Pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders, yaitu pemerintah, warga, dan sektor usaha. Kedua, pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur governance melakukan interaksi yang sangat intensif. Yang ketiga, nilai-nilai yang selama ini menjadikan praktik good governance diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik. Lalu, apakah terdapat strategi lain dalam mewujudkan good local governance di masa yang akan datang? United Nations Development Program mengemukakan terdapat 10 langkah pelaksanaan perwujudan good governance. Understanding and appreciating the potential of good governance for equitable development. Overcoming distrust among partners and gaining mutual respect. Consensus building on core principle of partnership, formalizing partnership and assigning specific responsibilities. Planning municipal development revenue and mobilizing new resources. Reviewing and upgrading management tools for governance and partnerships. Setting a system to obtain skills, information, and knowledge on a regular basis. Revision of procedure and legislation and mid-course correction. Regular review of performance. Scaling up good governance practice. Salah satu negara Asia yang menerapkan pembaharuan pemerintahan atau public sector reform dan berhasil menyelamatkan negaranya dari keterpurukan yaitu Korea Selatan. Public sector reform di Korea Selatan bertujuan untuk mentransformasi pemerintahan menjadi lembaga yang kecil dan efisien yang mampu memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Lalu, bagaimana dengan di Indonesia? Untuk melakukan reformasi birokrasi di Indonesia, dibutuhkan serangkaian langkah dan tindakan dalam menentukan strategi yang akan dipilih dan digunakan. Dalam melakukan reformasi birokrasi di Indonesia, adanya pemetaan permasalahan atau kendala yang dihadapi. Yang pertama, kendala politik. Yang kedua, kendala dalam sistem birokrasi. Untuk melakukan reformasi birokrasi di Indonesia, dibutuhkan serangkaian langkah dan tindakan dalam menentukan strategi yang akan dipilih dan digunakan. Untuk yang ketiga tadi, yaitu adalah kendala sosial budaya, perilaku dan pola pikir yang berkembang di masyarakat, dan aparat birokrasi yang kurang mendukung, antara lain budaya mengagungkan simbol atau menonjolkan aspek formalitas. Kesuksesan seseorang hanya dilihat dari aspek materi saja, serta budaya paternalisme dan senioritas. Selanjutnya adalah membandingkan permasalahan tersebut dengan kondisi ideal yang ingin diwujudkan agar dapat diketahui positioning birokrasi Indonesia, merumuskan dan menetapkan grand design atau blueprint, melakukan pengendalian, dan yang terakhir adalah evaluasi secara berkala. Dengan demikian, tak hanya di pemerintahan pusat saja, tapi pemerintahan daerah juga hendaknya melakukan reformasi birokrasi. Untuk mengaplikasikan pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya, maka dibutuhkan pengembangan kelembagaan secara menyeluruh. Yang pertama, kelembagaan di tingkat desa. Di tingkat desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dapat dianggap sebagai instrumen yang mendukung proses demokratisasi ini. Desa merupakan satuan administratif dengan otonomi yang sangat luas. Kepala desa merupakan satu-satunya jabatan eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat.
Dan sebagai salah satu upaya untuk membatasi kekuasaan kepala desa, masa jabatannya dibatasi hanya untuk 2 periode saja. Upaya instalasi nilai-nilai demokrasi di tingkat desa ini juga dilakukan melalui pembentukan Badan Perwakilan Desa. Untuk yang kedua adalah kelembagaan di tingkat kota atau kabupaten. Jiwa dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini adalah perubahan titik pandang dari central government menjadi local government. Setiap wilayah bebas untuk menentukan kewenangannya sendiri di luar beberapa hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan beberapa bidang lain yang wajib diurusi oleh suatu wilayah. Wilayah yang lebih luas, misalnya provinsi, mengambil sisa kewenangan yang tidak diambil oleh wilayah yang tercakup di dalamnya, misalnya kabupaten atau kota. Berbagai hal yang telah diuraikan pada intinya adalah otonomi daerah yang sesungguhnya yaitu wewenang berada pada rakyat yang tinggal di daerah tersebut, bukan otonomi pemerintah daerah dan juga bukan otonomi bagi daerah. Dalam pengertian suatu wilayah atau teritori tertentu di tingkat lokal. Karenanya, pemerintah daerah harus dapat membuka ruang bagi seluruh komponen masyarakat untuk dapat terlibat dalam seluruh proses pembangunan. Lalu, program yang seperti apakah yang dapat mendukung good local governance? Program Matur Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga adalah suatu program yang memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan sebagai media tanya jawab untuk rakyat. Program ini adalah suatu bentuk upaya pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga untuk menyediakan layanan pengaduan online serta media aspirasi rakyat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan realisasi good local governance. Mbak? Iya, tahu. Ya ke RT, nanti disampaikan ke atasannya. Sudah sesekali. Ya, cukup membantu dan memudahkan saya dalam membuat pengaduan. Ya, kedepannya semoga bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. Pengaduan dapat ditindaklanjuti secara tuntas. Terima kasih. Pasti mencapai tujuan meski ku tahu ini tak. Terima kasih telah menyaksikan cuplikan video yang disusun oleh Sally Riani, Rizky Febrianti, dan Rofiul Fadli Alsekar. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, comment, and share. See you!